Pemilu itu adalah perang dalam tradisi demokrasi. Nah, ini yang harus didesain siapa yang bisa main, siapa yang boleh nembak. Menurut saya keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya. Inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini 1, politisasi hukum, 2, politisasi bansos, 3, politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Kenapa saat ini yang terjadi? Selesaikan saya dulu. Selesaikan saya dulu. Ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong, saya dulu. Saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Fahri? Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Perang itu filosofi sebenarnya. Seperti kata konflik ya, perbedaan itu filsafat ya. Tapi dalam demokrasi peperangan kita adalah peperangan kata-kata. Ya, ini dia mendramatisir istilah perang itu. Yang selama ini mendramatisir kan Bang Fahri. Bahwa seakan ini perang. Ini kan bahaya sebetulnya. Antara cara paradigma perang dan kompetisi 2 hal yang berbeda. 1 bisa menghalalkan segala cara. 1 bisa saling membunuh. Yang 1 kompetisi fair. 1 lawan politik. Setelah itu selesai. Jadi menurut saya yang jadi pertanyaan adalah siapa? Yang jadi persoalan kita adalah ketika kompetisi, ayo kita kompetisi yang sehat. Perang kata-kata katanya. Ayo kita kompetisi yang sehat, jangan mempolitisasi hukum, jangan mempolitisasi bansos, jangan mempolitisasi aparat. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum, peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini, saya harus katakan. Sekarang ini orkestrasi akademisi yang ingin mendelegitimasi proses demokratisasi kita. Abang punya bukti? Ada yang menggerakkan, mengorkestrasikan semuanya, abang punya data, punya Mas, bukti? ini kan ada? Orkestrasi itu dibaca dari tren yang muncul. Anda bisa baca tren dari semua yang muncul ini. Orkestrasi politik elektoral dengan aktor yang berbeda-beda ini, itu mudah dibaca. Ini bukan 1-2 kampus loh, Oh Bang. iya, ini yang tadi saya sebutkan orkestrasi. Ini sebentar. Ini yang saya sebutkan. Halo, mereka moderator. sedang bicara demokrasi, tapi tidak memberikan tuduhan yang menurut saya untuk berbeda menjijikkan. pendapat. Bang, itu masih masalah Sampai di besar sana, Bang. buat Sampai saya. di sana, Bang. Ini narasi persis seperti Orde Baru akan jatuh. Pejabat Orde Baru. Ketika tadi Tuntaskan dulu. Bung menyampaikan ya, ini diorkestrasi. Itu stigma-stigma dikaitkan dengan elektoral. Bung, nggak sesempit itu politik ini. Ya. Jadi persoalan tadi, siapa yang mengorkestrasi? Hati nurani lah yang mengorkestrasi ini. Siapa simponinya? Moral tadi. Itulah mengorkestrasi semua akademisi, mahasiswa bergerak. Persis 97-98. Stigma itu dilekatkan kepada rejim. Oh, ini digerakkan oleh anti kemapanan. Mereka yang anti pembangunan. Ketika ya suara-suara datang dari kampus, itu suara moral, Pak. Ketika mereka tadinya, loh, kemarin ngapain aja katanya. Kemarin tenang-tenang saja, tidak ada pelanggaran etika. Sumbernya adalah pelanggaran etika. Ketika tadi gelanggang, kita bicara gelanggang, ketika kita akan bertarung dalam satu kontestasi, gelanggangnya sudah dirusak, Pak. Bagaimana ini memberikan ruang yang adil terhadap seluruh kontestan? Tadi kalau saya menggunakan logika perang, tadi disebut juga sahabat saya Bung Fahri menyatakan ada aturan dalam perang itu. Ada standar etik juga dalam aturan perang sekalipun. Rumah sakit tidak boleh
menjadi bagian dari arena peperangan itu. Tempat pendidikan juga begitu. Jadi ketika sumber dari persoalan ini semua adalah MK pelanggaran etik. Kemudian ada lagi di DKPP menegaskan ada pelanggaran etik. Kemudian inilah yang semua berproses dalam konteks pelanggengan kekuasaan. Pelanggengan kekuasaan dari Jokowi yang merancang ini tahun 2021 ingin 3 periode, gagal. 2022 ingin penundaan pemilu, gagal. Kemudian didesainlah lewat Mahkamah Konstitusi pelanggaran etik tadi. Itulah yang kemudian mengusik rasa keadilan. Dan kemudian dari 2023 pelanggaran etik tadi kita masuk ke era kontestasi 2024 ini akan digunakan cara-cara curang. Itulah yang diingatkan oleh kalangan akademisi, kalangan guru besar. Ingat, sejarah bangsa ini adalah didirikan oleh kaum terdidik. Pergerakan dalam sejarah kebangsaan kita dari 28, kemudian kemerdekaan itu anak-anak muda terdidik. Kemudian reformasi demokrasi 98 itu anak-anak muda terdidik. Kalau hari ini kalangan terdidik menyatakan ada persoalan rasa keadilan yang diinjak-injak, maka ini tidak bisa dijawab dengan retorika. Hentikan ketidakadilan itu. Hentikan. Debat panas, jubir Amin semprot Fahri Hamzah yang anggap pemilu sebagai perang. Juru bicara atau jubir pasangan calon atau paslon Anies Baswedan dan Caimin atau Amin, Pipin Sopian, melontarkan kritik terhadap pandangan Fahri Hamzah yang menganggap pemilihan umum atau pemilu sebagai perang. Dalam sebuah pernyataan kepada media, Pipin Sopian menegaskan bahwa pandangan Fahri Hamzah tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses demokratisasi negara. Menurutnya, pandangan yang memposisikan pemilu sebagai perang hanya akan menciptakan polarisasi dan konflik di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat merusak keutuhan dan stabilitas negara. Pipin Sopian menegaskan, Amin berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang damai dan mengedepankan dialog serta kerjasama antar berbagai pihak tanpa mengadopsi retorika perang dalam proses politik. Menurut saya, keliru melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini. Bahaya sebetulnya, ujar Pipin dalam acara debat catatan demokrasi Indonesia dikutip pada Rabu 7 Februari 2024. Cara pandang perang itu, kata Pipin, saat Fahri Hamzah masih di PKS, dirinya masih bagian dari anak didik atau junior di PKS. Memandang itu seperti herois, lanjutnya. Disebutkan Pipin, ada konsekuensi yang akan ditanggung jika menganggap pemilu merupakan perang. Pertama, menganggap yang lain seperti musuh, bukan lawan politik. Kedua, adalah menghalalkan segala cara, tukasnya. Belak-belakan Pipin mengatakan, setelah Fahri Hamzah keluar dari PKS, perlahan partai tersebut mengalami perbaikan dalam berpikir. Melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi sebagai kompetisi, imbuhnya. Pipin bilang, jika dianggap perang maka akan menghalalkan segala cara. Sementara yang terjadi di Indonesia, jika hal itu terjadi, politisasi hukum, politisasi bansos, politisasi ASN, dan seterusnya. Merespon hal itu, Fahri Hamzah emoh menerima pernyataan Pipin yang menyebut PKS menjadi lebih baik semenjak dirinya didepak. Fahri juga menyinggung soal pemikirannya yang menyebut pemilu merupakan perang, tapi perang dalam artian lain, bukan perang yang melibatkan kekerasan dan fisik. Dia mendramatisir istilah perang, perang iri filosofi sebenarnya, seperti perbedaan filsafat, tandasnya. Sementara itu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang juga politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta seluruh pihak tak menyamakan kritik dari puluhan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan ocehan pendengung atau buzzer. Ia menekankan suara para guru besar, dosen, termasuk mahasiswa yang ramai-ramai mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tidak bisa direndahkan.
Ketika akademisi bersuara, ini jangan disamakan, jangan direndahkan. Ini disamakan suara akademisi dengan suara buzzer atau influencer, kata Masinton dalam acara Political Show CNN Indonesia TV pada Senin 5 Februari malam. Masinton menilai apabila kritik dari Civitas Academica diperlakukan demikian, maka sama saja dengan merendahkan akal sehat. Itu merendahkan akal sehat, ujarnya. Belakangan ramai kalangan Civitas Academica dari puluhan perguruan tinggi di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik kondisi demokrasi di era Jokowi yang dinilai mengalami kemunduran. Gerakan ini bermula dari petisi Bulak Sumur yang disampaikan oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta pada akhir Januari lalu. Kritik ini pun menjalar dan meluas ke kampus-kampus se-Indonesia. Mereka secara umum mengingatkan agar Jokowi bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi pemilu 2024. Menyerukan agar pemilu 2024 bisa digelar dengan jujur dan adil.